Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Taruna Madya Dava Yudhistira Alif Palevi, STB 4374, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem database pemasyarakatan dengan fitur yang akan saya bahas, yaitu fitur kunjungan. Sebelumnya, sistem database pemasyarakatan merupakan suatu database yang dapat menunjang kinerja seorang pegawai yang ada di lingkungan pemasyarakatan, baik di rutan, lapas, bapas, dan rubasan. Sehingga dengan adanya SDP, maka kinerja dapat berjalan cepat, efisien, dan tepat, serta memberikan informasi yang lengkap terhadap masyarakat umum. Dengan adanya SDP ini, juga dapat mewujudkan suatu pelayanan publik yang transparan. Pengembangan pengelolaan dan penyediaan informasi publik oleh Dirjen Pemasyarakatan ini sejalan dengan regulasi yang tertuang di dalam Permenkumham nomor MH 01 IN 0403 tahun 2011 serta didukung Permenkumham nomor 39 tahun 2016 tentang sistem database pemasyarakatan yang sering disingkat dengan SDP. Nah, di SDP kali ini yang akan saya bahas adalah menu di dalam SDP kunjungan yang terdiri dari pendaftaran kunjungan, daftar sidang BBP hari ini, kemudian manajemen pemanggilan antrian, manajemen ruang kunjungan, ada manajemen kunjungan, kemudian pemanggilan WBP, laporan, dan biometrik kunjungan. Untuk lebih jelasnya, saya akan masuk ke dalam web SDP itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan awal dari web sistem database pemasyarakatan. Jadi kita akan membahas menu kunjungan yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari 7 menu. Yang pertama akan kita bahas adalah pendaftaran kunjungan. Nah, jadi fungsi dari manajemen kunjungan atau pendaftaran kunjungan di sini yaitu ketika ada keluarga atau saudara yang akan mengunjungi WBP yang berada di dalam lapas atau rutan. Jadi nanti ketika ada pengunjung masuk, kita akan menanyakan siapa yang akan dikunjungi. Nah, misal di sini ada Febri bin Poniran yang akan dikunjungi. Kita tinggal klik di sini, kemudian di bawah ada menu warga binaan yang dikunjungi. Nah, jadi di sini akan tampil profil dari WBP yang akan dikunjungi. Kita akan memastikan bahwa benarkah WBP ini yang akan dikunjungi oleh pengunjung tersebut. Sebenarnya di sini ada foto dari pengunjung, namun di sini nampaknya belum ada. Nah, di sini kita bisa lihat nomor berkasnya, kemudian nomor registrasi, kemudian biodata lengkap, keterangan tindakan apa yang membuat dia masuk ke dalam rutan atau lapas, tanggal masuk PT, kemudian tanggal mulai ditahan. Kita bisa lihat di sini. Kemudian pengunjung tersebut kita data di data pengunjung. Di sini ada kita bisa scan iKTP. Jadi di pendaftaran pengunjungan itu ada alat untuk men-scan KTP. Jadi tinggal kita tempelkan saja KTP di situ, lalu pencet scan iKTP, nanti nama pengunjung, data pengunjung itu akan tampil di sini. Kalau belum ada, kita bisa masukkan secara manual di nomor identitas ini. Nah, kita bisa pilih identitas apa yang digunakan, bisa SIM, paspor, line, atau KTP. Misalnya nih kita masukkan 08976431. Nah, nanti kita masukkan secara manual namanya. Misalnya namanya Andre. Ya, kemudian jenis kelamin laki-laki, bisa relasi, hubungan relasi, relasinya ini keluarga, teman, atau lain-lain. Kemudian kalau keluarga bisa didefinisikan itu ayah, ibu, adik, kakak, ataupun saudara jauh. Kita masukkan alamat, nomor telepon, kemudian keterangan-keterangan ini biasanya
digunakan ketika relasi ini dipilih lain-lain. Di alamatnya misalnya kita Pacitan, Jawa Timur. Nah, jadi di sini pengikut itu misal pengunjungnya tidak sendirian, dia membawa yang untuk menemani misalnya. Jadi kita kasih keterangan laki-laki. Misalnya pengunjung itu ditemani oleh laki-laki, kita pilih, kita masukkan ini. Nah, detail pengikut itu ketika pengikut ini sudah diisi, maka detail pengikut ini kita masukkan di sini. Bisa kita isi sendiri. Kemudian ada barang titipan ini ketika pengunjung ini membawa barang titipan. Jadi kita bisa mendata di sini jenis barangnya apa, misalnya makanan, jumlahnya berapa, kemudian keterangannya. Ya, kalau data pengunjung sudah lengkap, kita bisa simpan. Nah, sebenarnya nanti disimpan ini sebenarnya nanti disimpan ini masuk ke dalam data ekspor Excel. Nanti di sini ada kita masukkan data tersebut ke Excel tadi. Sebenarnya ketika disimpan itu, biasanya kalau di web yang sebenarnya ada di UPT-UPT, itu kita akan masuk ke dalam menu cetak, jadi cetak kertas kunjungan tersebut. Nah, kemudian menu selanjutnya ada daftar sidang BBP hari ini. Nah, di sini sebenarnya nanti akan muncul daftar sidang BBP yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian ada manajemen pemanggilan antrian. Nah, di sini itu nanti ketika tadi kan ada pengunjung, kita bisa panggil antriannya lewat aplikasi ini. Kita panggil dulu sebelum masuk. Nomor antrian 17. Silakan masuk. Nah, jadi ketika tadi panggil sebelum masuk, kan tadi 17. Kemudian pas kita orang pengunjung itu sudah masuk ke tempat kita akan klik masuk tadi, kemudian berubah jadi 18. Berarti menandakan bahwa pengunjung ini sudah masuk ke dalam pengunjungan. Kemudian kita ke menu selanjutnya, manajemen ruang kunjungan. Jadi di sini kita bisa memantau waktu pengunjungan dari antara pengunjung dengan WBP yang akan dikunjungi. Jadi di sini ada menu. Jadi kita di sini bisa memantau bahwa nomor antrian berapa yang sudah masuk, terus nama pengunjung tadi, kemudian nama WBP yang dikunjungi, kemudian jumlah pengikut, kemudian jam mulai pertemuan. Nah, di sini yang penting. Jadi ada batas tertentu, ada batas waktu ketika pengunjung mengunjungi WBP. Di sini kita bisa mengatur bahwa sudah mulai pengunjung itu sudah dimulai apa belum. Kemudian kita bisa klik selesai. Nah, ketika waktu kunjungan itu sudah habis, untuk semua pengunjung kita bisa memberikan pemberitahuan kepada semua pengunjung bahwa waktu kunjungan sudah habis. Waktu kunjungan untuk seluruh pengunjung telah habis. Harap meninggalkan ruang kunjungan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita ke menu manajemen kunjungan. Nah, jadi di menu manajemen kunjungan ini kita bisa melihat data rekap dari data yang sudah kita masukkan
dari pengunjung yang akan mengunjungi WBP. Kita bisa lihat di sini ada WBP, nomor registrasi instansi, kemudian pengunjung, alamat pengunjung, nomor identitas, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa lihat secara lengkap siapa saja pengunjung yang datang, kemudian siapa saja yang dikunjungi. Kemudian kita masuk ke menu pemanggilan WBP. Nah, di sini kita juga di menu pemanggilan WBP, kita bisa memantau bahwa WBP mana yang akan dipanggil. Kemudian kita menuju ke menu laporan. Jadi menu laporan ini adalah laporan harian dari SDP kunjungan di suatu UPT tersebut. Kita bisa ekspor ke Excel atau kita bisa langsung cetak. Sekian praktek aplikasi SDP yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Thanks for watching this video. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi viewers yang berkunjung.